Kita masuk ke latihan 4 ya, latihan 4.5. Kita coba penggunaan so plus adjective atau adverb ditambah that. Di sini ada 10 soal. Jawabannya bisa teman-teman tulis sendiri. Yang pertama kan cuma dikasih contoh the car is expensive. Jadi misalnya the car is so expensive that no one want to buy it. Misalnya gitu ya. Itu yang pertama udah aku bikin. Kita coba dari 2 sampai 10. Sebentar, aku ambil absensi. Oke. Coba Mbak Resti Pujianti dibuat nomor 2, boleh? Mbak, di situ kah? Masih on kah? Oke deh. Coba dibuat nomor 2. Modul ketinggalan. Waduh, modul ketinggalan. Kalau dulu aku di sekolah disuruh keluar kelas sih. Nggak apa-apa. I was so late. Oke, Mbak Sri Mulyati udah dibantu. Berarti Mbak Resti tadi udah dibantu ya sama Mbak Sri Mulyati ya. Hehehe. Nggak apa-apa. Berarti oke. Mbak Resti coba nomor 3. Nggak apa-apa, thank you. Mbak Sri. Coba Mbak Resti nomor 3. Mr. Wood is weak. Sebentar ya. Sengaja kepencet. Nggak apa-apa. Oke, kita langsung dibagi aja ya. Aku bagi ya. Nomor 3 Mbak Resti. Nomor 4 Mbak Jumirah. Nomor 4 ya tadi. Nomor 5 Mbak Susilawati. Nomor 6 Mbak Nini. Nomor 7 Mbak Fitri Indriani. Nomor 8 Mbak Sulma Sulaida. 9 siapa ya? Mbak Atik Suryani deh. Ini kemana? Nomor 10 yang terakhir Mbak Muji Rahayu. Soal nomor 4. Nomor 10 tadi Mbak Muji Rahayu ya yang terakhir. Oke, 1 menit. Oke, Mbak Fitri. Sebentar, nomor 4 itu nomor 4 sini aku tulisin ya. Oh gitu. They are clever. Oke, nomor 4 itu they are clever. Terus dibilang ada keterangannya as di exam. Ini masih di jalan. Mbak Fitri Indriani tadi. Tadi kamu nomor berapa ya? Aku tadi belum nulis lagi. Oke, sebentar. Kita mulai dari nomor 3 dulu. Nomor 2 dulu. Nomor 2 tadi udah ya, nomor 3. Jawab sekarang ya. Oke, sip. Tapi bentar, nomor 3 dulu boleh nggak? Nomor 3, dari nomor 3. Oke, nomor 3.
Siapa tadi? Iya, Mbak Resti tadi. Adakah nomor 3? Bu, Mbak Resti tadi nomor 3 kah? Oke. Mr. Woods. Mr. Woods. Ayo, yang kurang apa di sini, di kalimat ini? Ada yang ketinggalan nih. Tuh. Nggak ada to be. Ntar dijewer ya. Tuh. To be, oke. Ini jangan lupa, nanti kalau kamu ujian November, ini mesti diingat to be-nya. Mr. Woods is so weak that he cannot walk. Oke. Yes. Sip. Oke deh. Perfect. Oke, nomor 4. Nomor 4. Oh, tadi. Yang they are clever itu. Nggak tahu soalnya. Oke, nggak apa-apa. Nomor 4 ada yang bisa jawab kalau gitu? Atau ada yang bisa bantu nomor 4? They are so clever that they Oh, yeah. They are so clever that they can pass the exam. Perfect. They are so clever that they pass the exam. Oh, can pass the exam. Okay. Sip, perfect. Okay. Perfect. Kita lanjut ya, nomor 5 ya. My mother is patient. Nomor 5. Siapa tadi yang nomor 5? Atau ada yang mau bantu jawab nomor 5? My mother is so patient that she never get angry. Perfect. Okay, good job. Nomor 6 kalau itu. Nomor 6. Oke. Siapa nomor 6? Atau ada nomor 6 ada yang mau ini nggak? Ada yang mau bantu nggak? Nomor 6. She was dancing so beautifully that everyone was satisfied. She was dancing so beautifully that everybody was. Okay, good. Beautifully double L ya, Bani. Perhatian ini apa namanya? Jangan sampai misspelling. Terutama nanti pas ujian. Oke, nomor 7.
Nomor 7. Okay, good. Okay, perfect. Nomor 8. Perfect. Nomor 8. Klaus is so tall that he can reach the ceiling. Perfect. Perfect. Nomor 9. Nomor Mick is so busy. Mick is so busy that he forget his meal. Okay. Terakhir nomor 10 ya. My children work so hard that they succeed. Forget. Yep, betul. Forget. My children work so hard that they bisa ditambahin ya. My children work so hard that they finally succeed. Okay, perfect. Okay, 2 and so. Nanti kalau teman-teman baca lagi 2 and so ada yang bingung boleh ditulis. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan yang kedua untuk ini ya. Soalnya bentuk SMS. Succeeded. Oke, dan ini good point. Itu past tense ya. Oke. Kita masuk ke kegiatan belajar yang kedua. Di halaman 4.17. Oke ya, 4.17. Nah, di bagian ini kita akan belajar tentang modal. Halaman berapa? 4.17. 4.17. 4.17 sih. 4.17 ya. Oke, sip. 4.17. Modal. Modal yang akan kita bahas di sini. Kita kemarin udah modul ketiga yang kemarin dulu itu kita udah belajar tentang will dan can. Ya. Sekarang di yang modul keempat ini kita akan bahas lagi tentang can dan kita akan belajar tentang must, may and might dan should. Oke. Kita masuk satu-satu ya. Can. Bisa teman-teman baca ya, can itu digunakan untuk apa? Menyatakan sesuatu mungkin terjadi atau seorang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, udah dikasih contoh 4 di situ ya. We can have breakfast. I can speak 4 languages. Oke. Kalau negatifnya kayak teman-teman juga mungkin udah tahu tentang cannot or can't. Kalau bentuk pastnya itu could. Jadi kalau negatif past tense jadi could not. Selain can dapat pula dipakai be able to. I am able to speak Mandarin Chinese, for example. Tapi iya,
emang betul lebih umum dipakainya can. Terus untuk must itu digunakan untuk apa? Untuk panggil mas bukan. Must itu digunakan untuk menyatakan keyakinan terhadap suatu hal, misalnya apa ya? She must be very pretty. Kalau ada model misalnya jadi bilangnya she must be very pretty, atau di sini kan misalnya she is very rich, she must have a lot of money. Misalnya assume that she is a model, she must be very pretty, or she must be very tall, gitu ya. Kalau bentuk negatifnya oke ya, udah bisa dilihat sendiri ya, and must not. Oke. Di bawah itu ada box kecil, perbedaan penggunaan must dan have to. Must digunakan apabila kita menyatakan pendapat berdasarkan penilaian kita. Misalnya you must not come late. Kayak gitu ya. Kamu nggak boleh datang terlambat gitu. Sedangkan kalau have to digunakan bukan berdasarkan penilaian kita, tetapi berdasarkan kenyataan. Kelihatan ya. Harus ya, Miss. Harus maksudnya gimana harusnya? Oh, must itu maksudnya harus gitu ya? Iya, maksudnya harus. You must come earlier. Ya, oke. Tuh. Must dan have to itu keduanya harus, tapi bedanya kalau must itu berdasarkan penilaian kita, sedangkan have to itu harus berdasarkan kenyataan. Must sama dengan have to, ya mirip, cuman bedanya kalau must itu untuk berdasarkan penilaian kita, sedangkan have to itu harus berdasarkan kenyataan. Biasanya dilihat dari contohnya ya. Marlene always gets E for almost subjects. Berdasarkan penilaian kita, kalau kita tahu teman kita selalu dapat nilai rendah, kita kan pasti akan selalu bilang kamu harus belajar lebih giat gitu kan. Tapi itu kan harus pengertian kita. Oke, ngerti. Sip. Kalau have to itu dia bernyataan kita nggak bisa karena kita kerja atau karena kita ada sesuatu halangan. Oke ya, ini tuh udah cukup bisa dimengerti. Oke, selanjutnya may and might. May and might digunakan untuk menyatakan kemungkinan. She may be sick atau they might know what I have said. Bentuk negatifnya udah bisa dilihat ya. Terus itu juga menyatakan peristiwa yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Misalnya ada I must pray 5 times a day. As a Muslim, I must pray 5 times a day. Itu mungkin bisa lebih menggunakan bisa have to sih. As a Muslim, I have to pray 5 times a day. As a Muslim, I must pray 5 times a day. Both correct. Oke, kita lanjut yang may ya. I may not come to the class. Oke. Ada yang bisa kasih contoh may dan might? Kedua kata ini.